Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back again to my channel. In this beautiful day, it is better for us to study English together because today we will have a good concentration to learn. It is not good if in the day we just watch television or use our mobile phone to open TikTok, Instagram, WhatsApp, alright? But it doesn't mean that I prohibit you to watch television or use your mobile phone. If you can use it wisely, it is also good for you. Well, we will study chapter 2 with the title We Can Do It and We Will Do It. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa mengartikan judulnya? Iya, kalian pintar. Artinya adalah kita melakukannya atau melakukan sesuatu dan kita akan melakukan atau melakukan sesuatu. Ya, jadi dari judulnya jelas bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk menyatakan dalam bahasa Inggris bahwa kita bisa melakukan sesuatu, bagaimana penggunaan can dalam bahasa Inggris dengan menggunakan lisan dan tulis secara sederhana. Dan menggunakan bahasa yang familiar atau sehari-hari sering kita dengar atau bahkan mungkin kita gunakan. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan dalam bahasa Inggris penggunaan will baik lisan dan tulis dan tentunya juga menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan sehari-hari kita pakai. Dan mungkin juga kita gunakan tanpa kita sadari. So, in this video we focus for part we can do it. Well, please open your book page 20. Pada buku tersebut, kita diminta untuk observing and asking questions. Mari kita lihat sama-sama perintahnya. We will play the rules of the students in the conversations to say what they can or cannot do or what they will and will not do. Tapi kita fokus di what they can or cannot do dulu ya. Jadi silahkan tonton dulu penjelasannya Mem sampai akhirnya kita bisa pahami sama-sama. Oke, lihat kembali bukunya. Jadi ada beberapa contoh percakapan yang menyatakan you can do and you cannot do. You will do and you will not do. Mari kita lihat contoh dialognya. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Temannya Benny bertanya, apakah Benny bisa membaca pesan dalam bahasa Inggris? Kemudian Benny menjawab, sepertinya saya tidak bisa, tapi saya akan mencoba. Nah, di dialog kedua, Siti dan temannya. Temannya Siti bertanya, Siti, I think you can ask me the questions in English. Kemudian dijawab oleh Siti, I'm not sure, but I will try. Yang berarti Siti, saya pikir kamu bisa memberikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dijawab, saya tidak yakin, tapi saya akan coba. Begitupun dengan contoh percakapan yang ada pada gambar 3, 4, dan 5. Jadi ini adalah expressing capability. Capability artinya kemampuan. Nah, materi ini sebenarnya tidak sulit. Hal yang perlu dikuasai penguasaan kata bantu bahasa Inggris menggunakan model can, could, be able. Ketiga kata bantu tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu
mampu atau bisa. Tentu saja ketiganya juga mempunyai perbedaan sense of meaning ya ketika digunakan dalam konteks tertentu. Ya, jadi ia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, di expressing capability, asking for capability, uh, expression capability, and showing incapability. Kita akan belajar sama-sama, Mem akan jelaskan satu persatu. Jadi ia dibagi menjadi tiga bagian ya. Asking for capability, yakni menanyakan atau meminta apakah ia bisa melakukannya. Jadi dalam bahasa Inggris pakai kalimat can atau could you. Do you think you can? Would you able to? Nah, kemudian yang kedua, expression capability. When someone asking your capability, you should respond it. Yang berarti merespon atau menjawab bahwa kita bisa melakukan hal tersebut atau hal yang ditanyakan. Contoh responnya, yes I can, I think I can, I'm able to. Nah, kemudian yang ketiga, showing incapability. Apa ini? The expression when you don't have skill on doing something. Jadi ekspresi ini menunjukkan respon kita bahwa kita tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang ditanyakan atau sesuatu yang diminta. Contoh kalimatnya adalah I can't, I cannot, I couldn't do it. I'm not sure, I can, I'm not able to. Ya, jadi kalian bisa menggunakan atau merespon ketidakmampuan kita dengan salah satu contoh tersebut. Kita lihat polanya ya. Yang pertama, can, kata bantu can bisa dipakai untuk menyatakan kapabilitas dalam masa sekarang atau kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan. Apa patternnya atau apa polanya? Subject, kemudian can, kemudian ditambahkan verb one. Perhatikan, can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Contohnya dalam kalimat, Siti can cook red rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Father and I can swim very well. Ayah dan aku bisa berenang dengan baik. Nah, jika ingin merubah kalimat negatif menjadi kalimat negatif atau menyatakan ketidakmampuan, bisa ditambahkan not. Jadi, cannot atau dibaca can't, diberi koma atas ya, yang berarti cannot disingkat. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa naik sepeda. Mother cannot run fast. Ibu tidak bisa berlari cepat. Jika ingin merubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka kata bantu can diletakkan di depan kalimat. Iya. Contohnya, can he sing a song? Yes. Dijawab ya, dia respon, yes, he can. Atau kalau tidak, no, he cannot. Bisakah dia menyanyikan lagu? Ya, dia bisa. Tidak, dia tidak bisa. Jika ingin membuat kalimat tanya menggunakan can dengan salah satu question words 5W ditambahkan 1H ya. Jadi where, when, can, how, seperti itu. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? When can you submit the assignment? Kapan Anda bisa mengirim tugas? Oke.
Uh, could. Kata could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya yaitu kata could dipakai untuk mengungkapkan suatu kemampuan yang hanya terjadi di waktu lampau. Sekarang sudah tidak mampu lagi. Kalau kata could dipakai di waktu present, maka maksudnya adalah politeness, lebih sopan. Ya, contohnya, could you please open the door? Bisakah Anda membuka pintu? Nah, kemudian yang ketiga, be able to. Kata bantu be able to ini juga dipakai untuk menyatakan capability atau kemampuan. Ingat, be harus diganti dengan salah satu dari am, is, are, was, were, been, being. Kata bantu be able to bisa dipakai baik waktu present maupun waktu past. Kita lihat patternnya atau kita lihat polanya. Subjek ditambahkan be able to ditambahkan verb one. Contohnya, she is able to finish the job herself. Ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Tony and Tini are able to collaborate. Tono dan Tini mampu berkolaborasi. Nah, jika ingin merubah menjadi kalimat negatif atau dengan arti ketidakmampuan, tinggal ditambahkan not setelah be, ya. Contohnya, we are not able to continue the journey. Kami tidak dapat melanjut perjalanan. I'm not able to be with her anymore. Saya tidak bisa bersamanya lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Okay, I sincerely appreciate that I've had this opportunity to present to you. Thank you for watching this video up to the end. I also attached the activity 1 and activity 2 for exercise. If anyone has any questions, please feel free to ask now. And I'll do my best to answer. We sharing and learning together. Have an amazing week, and I will see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.